diproduksi seperti itu ya. Termasuk juga dokumen syuting. Nah, ini dokumen syuting nanti teman-teman ini ada sinopsis, treatment, lalu kemudian storyboard dan naskah ya. Untuk poster video teman-teman saya pikir sudah bisa memahaminya ya yang dimaksud dengan poster videonya. Jadi kalau video itu ketika akan rilis biasanya suka ada posternya. Nah, teman-teman harus membuat poster itu. Dan itu nanti dalam bentuk JPEG gitu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam atau diunggah ke dalam aplikasi nantinya. Lalu kemudian untuk video, teman-teman silakan untuk diunggah di YouTube masing-masing, ya di YouTube masing-masing, baik secara apa namanya YouTube personal, kelompok gitu ya, maupun YouTube lembaga dipersilakan, tidak jadi masalah. Yang penting teman-teman nanti penamaannya supaya bisa di-searching dengan mudah gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kami tentukan. Lalu kemudian untuk karya video ya, juga sama ya, harus sesuai dengan ruang lingkup yang sudah saya sebutkan di awal tadi terkait dengan media promosi climate change, lalu kemudian mengangkat permasalahan dan solusi masalah-masalah pendidikan terkini, lalu kemudian pendidikan untuk pembangunan nasional dalam kerangka untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Lalu kemudian untuk format video, silakan teman-teman bisa membentuk video apapun, gitu ya, tetapi harus memperhatikan edutainment-nya seperti itu. Lalu kemudian berikutnya, nah durasinya teman-teman, ini durasinya tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Jadi durasinya 3 sampai 5 menit. Saya pikir nanti teman-teman harus membuat video itu antara 3 sampai dengan 5 menit. Ini sudah mencakup semua bahan yang akan diusulkan ya. Misalnya terkait dengan bagaimana cara memecahkan masalah dan seterusnya. Jadi 3 menit itu sudah masuk semuanya gitu ya. Isi-isinya sudah ada. Jadi kalau hanya 1 menit saya pikir itu video TikTok gitu ya, yang kita harus berpikir ini apa gitu ya. Tetapi kalau video untuk pendidikan dia videonya antara 3 sampai dengan 5 menit. Dan ini tidak termasuk ke dalam countdown title ya, sama credit title. Dan saya pikir countdown title ini tidak memakan waktu sampai bermenit-menit seperti itu. Jangan lupa teman-teman untuk men-set visibilitas di YouTube-nya dengan publik, karena kalau misalnya tidak di-set sebagai publik, lalu kemudian videonya tidak bisa dilihat, itu secara otomatis akan merugikan teman-teman semuanya gitu ya. Artinya bahwa video itu sudah tidak bisa dinilai seperti itu. Lalu kemudian video harus bersifat orisinil dan bukan cuplikan yang diambil dari video orang lain. Ya. Jadi kalau ada video-video orang lain itu termasuk ke dalam cuplikan, itu tidak bolehkan seperti itu ya. Artinya bahwa video ini harus benar-benar video teman-teman semuanya. Lalu kemudian video mentah atau footage ya, aset termasuk sound recording, musik latar dan lain-lain, dan bentuk audio visual lainnya yang digunakan harus memperhatikan hak cipta. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai karena ini adalah orisinil lalu kemudian Anda memasukkan gambar, lalu kemudian gambar itu ada yang mengklaim, lalu kemudian video di YouTube teman-teman itu kena ban gitu ya. Nah, ini akan merugikan teman-teman. Ini harus diperhatikan bahwa videonya harus bersifat orisinil gitu ya. Lalu kemudian video harus memuat logo LIDM itu di bagian kanan atas ya. Nanti untuk logonya teman-teman bisa mendownloadnya di laman lidm.kemendikbud.go.id ya. Lalu kemudian penggunaan cuplikan video milik pihak lain wajib menyebutkan courtesy pemiliknya dan dibatasi sebanyak 10% dari total durasi video. Jadi artinya bahwa ya Anda harus membuat
video secara orisinil, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman itu menggunakan video punya orang lain. Ya, tidak menutup kemungkinan pasti akan ada itu. Nah, ini harus memperhatikan ketentuan bahwa tidak melebihi 10% dari total durasi video. Jadi artinya kalau 5 menit ya, teman-teman itu tidak boleh ya melebihi berapa menit kalau 10%-nya begitu ya. Ini silakan diperhatikan. Karena ini juga mempengaruhi ya. Jadi ada kasus waktu itu ketika mereka ada peserta ya waktu itu bagus secara ide, bagus secara kualitas videonya, lalu kemudian ada penggunaan musik ya, musik yang itu musiknya populer, lalu kemudian kita telusuri bagaimana itu hak ciptanya, ternyata itu tidak diperoleh ya oleh mereka, tidak bisa membuktikan kepada kita, lalu kemudian menjadi gugur ya, tidak menjadi juara. Nah, ini hati-hati ya. Nah, karena segala bentuk plagiarisme termasuk mengambil cuplikan atau menggunakan karya orang lain hingga dilakukan pemblokiran oleh YouTube akan menyebabkan sanksi diskualifikasi dan juri berhak membatalkan segala bentuk kemenangan jika di kemudian hari terbukti terdapat indikasi plagiarisme ya. Jadi plagiarisme itu bukan hanya berbentuk teks teman-teman, tetapi berbentuk video juga bisa deteksi oleh YouTube ya. Kalau sampai video teman-teman yang dilombakan itu di-ban oleh pihak YouTube, maka artinya bahwa itu tidak orisinil ya, artinya itu ada plagiarisme. Seperti itu. Nah, untuk penilaian ini sudah ada bobotnya ya teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan kepedulian pendidikan sebanyak 20 sen bobotnya, lalu kemudian mempromosikan kepedulian terhadap masalah dan solusinya itu 25, kualitas teknis ini 15, lalu kemudian poster videonya juga 10, memberikan pengaruh ya, pada perubahan perilaku masyarakat 10%, ide original 15 dan rekognisi. Jadi nanti ada jumlah like ya, view dan share juga itu 5 menit. Nah, artinya teman-teman bahwa penilaian ini komprehensif ya, artinya bahwa Anda harus melihat nanti bukan hanya kualitas videonya saja, tetapi juga harus memperhatikan isinya ya, temanya, gitu, kemudian alur ceritanya, seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi artinya kita tidak melihat hanya dari kualitas teknis media saja. Karena kita tahu teman-teman bahwa membuat video sekarang itu adalah menjadi keterampilan yang umum, siapa saja bisa dibuat ya, tetapi maksud dan tujuan itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, ini untuk babak final nanti teman-teman ya, ketika masuk babak final teman-teman harus melakukan registrasi ulang, lalu kemudian di dalam babak final yang dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu Anda presentasi, lalu kemudian ada sesi tanya jawab. Bahkan tanya jawab nanti bukan hanya Dewan Juri, tetapi jika ada penonton yang ingin bertanya, dipersilahkan seperti itu ya, dan teman-teman harus bisa menjawabnya. Lalu kemudian untuk kegiatan presentasi ini dilakukan secara terbuka ya, artinya nanti akan dihadiri oleh penonton di ruang pertemuan yang disediakan oleh penyelenggara nanti. Untuk babak final ini kegiatannya yang pertama diawali dengan nonton video terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan presentasi oleh tim finalis ya, yang meliputi ide dasarnya apa, lalu kemudian pesan dan informasi yang ada dalam karya videonya itu bagaimana, kemudian teknis pembuatan video ya, mulai dari acting, boleh jadi acting itu dikarantina terlebih dahulu gitu ya, dilakukan olah vokal dulu dan seterusnya gitu ya. Teknik pengambilan gambar juga sama. Nah, ini teman-teman di dalam lomba ini kita tidak ingin yang muluk-muluk ya, artinya bahwa teman-teman membuat yang terbaik, yang terbagus, tetapi
memerlukan biaya produksi yang mahal. Tidak. Kita acuannya adalah Anda mengoptimalkan sumber daya yang Anda miliki, lalu kemudian menghasilkan video yang terbaik. Itu yang kami mau, seperti itu ya. Jadi artinya misalnya untuk mengambil gambar, handphone sekarang itu sudah menghasilkan kualitas video yang bagus ya. Tetapi Anda ingin lebih bagus, lalu kemudian Anda menyewa gitu misalnya video profesional misalnya. Wah, itu kan artinya tidak ekonomis ya, itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Lalu kemudian juga kita akan mencoba untuk melihat teknik presentasi Anda. Ya, teknik presentasi ini teman-teman bukan teknik presentasi yang harus misalnya menggunakan apa ya, kadang-kadang ada juga ya yang harus pakai seragam misalnya gitu ya, lalu kemudian ada performance art dulu misalnya. Ini dipersilahkan kepada teman-teman mau bentuknya apapun ya. Yang jelas bahwa di dalam teknis presentasi ada poin nilai di situ ya. Nanti juri ya, saya punya selera tersendiri, Pak Argo punya selera tersendiri, juga Pak Singgi punya selera tersendiri. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk penilaian bukan hanya dari juri, juga dari peserta lainnya. Peserta lainnya akan diberikan formulir penilaian ya secara online. Mereka akan menilai tim lainnya. Hati-hati dengan menilai ini. Anda kalau menilainya tidak objektif, boleh jadi teman yang lain juga menilai tidak objektif. Begitu ya. Jadi peserta akan diberikan kesempatan untuk menilai peserta lainnya. Seperti itu ya. Nah, untuk kriteria penilaian final, teman-teman, nah ini ya, nanti poin yang 4 tadi itu ada bobotnya masing-masing, silakan untuk dipresentasikan seperti itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, untuk juara tahun lalu, silakan untuk di-searching di YouTube ya. Saya lihat jejak digitalnya masih ada. Ini tahun 2019 ya, lalu kemudian untuk tahun 2020 juga ada jejak digitalnya, termasuk juga tahun 2021. Anda silakan untuk belajar dari pemenang-pemenang di tahun 2019, 2020, dan 2021. Tetapi Anda harus diingat bahwa yang namanya perlombaan LIDM ya, ini adalah lomba LIDM, jadi lomba inovasi digital mahasiswa. Anda harus memiliki inovasi, begitu ya. Ini yang harus Anda perhatikan. Bukan Anda melihat misalnya 2019 oh seperti ini, kemudian 2020 oh seperti ini juga, lalu kemudian 2021 oh seperti ini juga. Lalu kemudian Anda membuat itu. Tidak seperti itu ya. Anda harus melihat dari video-video sebelumnya itu untuk mengkaji ya. Kalau mereka sudah membuat ini, video saya harus membuat apa inovasinya. Seperti itu. Ya, jadi kalau Anda melihat di 2019, 2020 dan 2021 itu ada banyak perbedaan ya. Misalnya di 2021 itu misalnya lebih cenderung kepada puitisasi misalnya gitu ya. Nanti di 2021 Anda kalau lihat itu lebih cenderung sinematografi gitu ya. Jadi ada ceritanya dan seterusnya. Jadi Anda jangan terjebak kepada juara-juara yang sudah ada ya. Karena kita menekankan di sini adalah Anda menghadirkan inovasi di dalam video Anda. Seperti itu. Begitu ya. Demikian kalau pemaparan terkait dengan divisi video digital pendidikan ini. Kalau Pak Argo dan Pak Singgi ada tambahan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator Bu Retina. Mangga, silakan. Pak Singgi ada yang ditambahkan, Pak Singgi? Pak Argo, mangga silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Terima kasih Pak. Iya Bapak. Terima kasih ya Pak Dadi, Mas Singgi. Kalau dari saya sih mungkin sudah cukup jelas ya Pak untuk tadi penjelasannya.
Jadi mungkin kalau ada adik-adik yang mau bertanya, mungkin dipersilakan ya Mas Dadi ya. Iya, Gitu aja. terima kasih Pak Argo. Silakan Bu Moderator. Baik, Bapak, terima kasih dari tim juri yang telah menyampaikan materi tadi terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam lomba video digital pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Untuk itu, sesi pertama kita batasi 3 penanya terlebih dahulu dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada Bapak Iqbal. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti saya tunjuk, dan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama kepada Bapak Iqbal, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih Dewan Juri yang sudah memaparkan penjelasan tadi. Ada Pak Singgi, Pak Anto, tim lainnya. Konfirmasi saya terkait dengan keanggotaan atau kepesertaan nanti tim dari mahasiswa sendiri, itu apakah karena pengiriman ditentukan oleh klaster perguruan tingginya ya, seperti itu. Untuk keanggotaannya, apakah setiap tim itu harus dengan nama tim yang berbeda, atau misalkan saya sih sebetulnya belum baca di Juklak yang baru, mohon maaf sebelumnya, apakah memang artinya setiap anggota jika mengirimkan lebih dari satu, itu katakan apa namanya proposal dan pengajuan itu, apakah memang boleh dengan tim yang sama, ataukah hanya perubahan di ketua anggotanya gitu ya, ketuanya gitu ya, kemudian anggotanya tetap nggak boleh sama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak Iqbal, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi terkait dengan sebentar. Tadi terkait dengan kepesertaan, apakah satu tim itu bisa mengirimkan beberapa proposal, ataukah tim ini memang orangnya harus berbeda-beda, atau boleh diganti hanya ketua timnya saja? Mangga kepada tim juri, saya silakan. Baik. Baik, terima kasih. Pak Iqbal ya. Baik. Untuk kepesertaan Bapak dan Ibu, ini Pak Iqbal ya. Saya pikir Esa Unggul kalau nggak salah pernah juara ya Pak Argo ya. Kalau nggak salah, Ya, saya alhamdulillah lupa lagi. ada di pernah. Ya, pernah aja. Pak Iqbal ya. Iya, saya masih ingat ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu pembimbing, iya, Bapak Ibu pembimbing serta adik-adik mahasiswa, untuk kepesertaan ya setiap perguruan tinggi itu dibatasi. Sekali lagi saya informasikan bahwa untuk kepesertaan setiap perguruan tinggi itu dibatasi berdasarkan kepada klaster ya, berdasarkan kepada klaster perguruan tinggi. Saya pikir kalau untuk Esa Unggul ini udah masuk ke klaster, boleh jadi 2 atau 1 ya, kalau nggak salah saya lupa lagi. Itu diperhatikan jumlah peserta yang boleh mengikuti lomba divisi ini. Misalnya kalau Bapak misalnya masuk klaster A, jumlah video yang boleh atau jumlah tim yang boleh diikutkan itu ada 5, maka itu adalah 5 tim yang berbeda, begitu ya. Jadi itu merupakan 5 tim yang berbeda, tetapi di dalam tim tersebut boleh ada anggota tim yang sama, begitu ya. Jadi kalau misalnya dia di anggota kelompok 1, dia juga bisa menjadi anggota kelompok yang lainnya, seperti itu. Tetapi ini perlu diperhatikan karena kalau misalnya dia misalnya ikut di 2 tim yang berbeda, lalu kemudian
ketika masuk ke dalam finalis gitu ya, lalu kemudian di waktu yang bersamaan itu dia harus presentasi, maka dia tidak memiliki keistimewaan, artinya jadwalnya diundur, tidak begitu ya. Jadi silakan Pak Iqbal untuk mengatur kelompoknya di sebanyak 5 misalnya, itu dengan formulasi keanggotaan seperti apa gitu ya. Silakan saja. Begitu Pak Iqbal, saya pikir mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Oh ya, untuk satu tim itu ada di dalam panduan ya. Untuk satu tim itu beranggotakan berapa mahasiswa gitu ya. Nah, itu ada di panduan. Silakan untuk dibaca dulu panduannya. Begitu Pak Iqbal ya. Ya, Pak terima Argo kasih. mau Hatur ada nuhun. yang ditambahkan? Ya, Mangga, cukup. sama-sama. Ya, hatur nuhun Pak Tuh. Dadi. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bapak Iqbal juga Bapak Dadi tadi yang sudah menjawab pertanyaan. Sekarang ada penanya yang kedua, ini dari Bapak Muhammad Abdul. Mangga Bapak untuk disampaikan pertanyaannya. Cek Bapak Abdul, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf Bapak, ini untuk mikrofonnya Halo, sudah dinyalakan. Oh iya apakah ya. suara saya sudah terdengar? Ada Bapak, silakan. Baik. Saya mohon maaf ya atas kendalanya tadi. Baik, saya memiliki pertanyaan. Di sini saya sebagai mahasiswa dan saya mungkin masih sedikit kurang paham ya mengenai penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri gitu, sebenarnya apa sih yang dititik beratkan gitu dalam penilaian videografi ini? Karena kan video adalah satu bentuk komunikasi lah ya. Di sini ada audio, ada video. Nah, apakah kualitas dalam tanda kutip editing dalam suatu video itu mendapatkan porsi atau mendapatkan penilaian yang lebih gitu loh daripada pesan atau bahkan sebaliknya. Jadi apakah pesan yang ditonjolkan atau kualitas dari video yang ditonjolkan? Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke. Bisa Langsung mungkin dijawab Bapak. Pak Bu Moderator. Iya boleh Bapak, mangga. Baik, baik, terima kasih. Ini Saudara Muhammad Abdul ya. Ini dari universitas mana, Pak Abdul? Baik, saya dari Sekolah Tinggi Teknologi IAINS Internasional. Oke, baik ya. Nah, saya coba share kembali ya. Nah, yang ini nih. Nah, jadi di dalam divisi digital. Nah, ini ya. Nah, kalau Saudara Abdul itu melihat tayangan ya, di dalam divisi video digital pendidikan ini penilaiannya komprehensif ya. Jadi ada bobotnya di sini. Ada bobotnya masing-masing. Jadi bukan hanya kualitas teknisnya saja yang bagus gitu ya, tetapi bagaimana video itu menghadirkan permasalahan, lalu kemudian juga solusinya apa. Nah, itu ada penilaian juga ya. Lalu kemudian untuk isinya juga meningkatkan kepedulian pendidikan ya. Jadi artinya Anda mengangkat bagaimana permasalahan itu dikaitkan dengan pendidikan gitu ya. Nah, ini juga ada porsinya tersendiri. Lalu kemudian Anda membuat poster juga itu ada porsinya tersendiri ya, bahkan video ini misalnya ya, ada jumlah penontonnya banyak, itu biasanya mahasiswa ini sangat kreatif ya untuk mendapatkan like yang banyak, misalnya bisa di-share lah dengan cara apa, itu dipersilahkan. Jadi untuk lomba ini penekanannya bukan hanya pada satu aspek, tetapi penekanannya kepada komprehensif
keseluruhan daripada bagaimana video ini diproduksi. Seperti itu, Mas Abdul ya. Jadi Anda kalau mau lihat nanti silakan baca di panduannya, atau ini juga PPT nanti saya pikir akan dibagikan mungkin ya. Jadi untuk kriteria penilaiannya ada. Begitu, Saudara Abdul. Baik, terima kasih. Berarti mungkin yang saya dapatkan di sini kan ada peningkatan kepedulian sama muatan promosi ya. Berarti Iya. mungkin simpelnya ya, kita bisa membuat video yang dalam tanda kutip dapat menggerakkan gitu ya. Menggerakkan, Betul, memberi kesan dan betul. juga ya memberikan Betul. impact lah gitu ya terhadap penonton. Betul, 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 betul begitu Abdul. Baik. Jadi terlepas dari teknisnya seperti apa ya Kak? Betul, betul, betul. Siap, terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama ya. Baik. Oke. Terima kasih Kang Abdul atas pertanyaannya. Tadi juga sudah terjawab gitu ya oleh Pak Dadi. Selanjutnya ini ada penanya yang ketiga dari stiker berwaras, yaitu Ibu Dea. Mangga Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Mohon izin Bapak, saya di sini ingin bertanya, masih bingung tentang pembagian klaster. Khususnya untuk institusi yang belum pernah ikut bergabung sebagai peserta lomba gitu Pak. Tadi saya sudah lihat di pedoman, kan di situ udah ada pembagian klaster-klaster, tapi sepertinya itu dari perguruan tinggi yang sudah pernah ikut gitu ya dalam perlombaan dari tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi kalau untuk kami dan institusi yang belum pernah bergabung, ini dibagikan di klaster berapa begitu Pak? Oke, baik. Cukup pertanyaannya, Bu Dea? Iya Pak. Iya. Langsung dijawab ya, Bu Moderator. Jadi untuk perguruan tinggi yang belum ada nama perguruan tingginya di dalam lampiran ya, di panduan itu Bapak Ibu, di panduan itu ada lampiran ya. Lampirannya itu adalah daftar perguruan tinggi yang pernah mengikuti lomba LIDM ini gitu ya. Dari tahun 19, tahun 2020 dan 2021 itu perguruan tinggi yang pernah mengikuti langsung masuk kepada klaster tertentu gitu ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak dan Ibu yang perguruan tingginya baru pertama kali masuk, itu masuk kepada klaster nomor 4 ya. Nah, jadi kalau klaster nomor 4, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengirim timnya itu sesuai dengan klaster nomor 4 ya, yaitu mengirimkan jumlah video atau timnya sebanyak 7 tim. Begitu Bu Dea ya. Jadi Bu Dea karena perguruan tingginya baru masuk, maka otomatis akan masuk kepada klaster nomor 4. Begitu ya. Nah, kalau masuk kepada klaster nomor 4, maka perguruan tingginya bisa mewakilkan untuk video pendidikan ini adalah sebanyak 7 tim. Begitu ya. Ya. Nah, berikutnya juga sama untuk inovasi kita divisi 1, maka dia 3 gitu ya. Untuk divisi 2, 3 tim. Untuk divisi 3, 7 tim. Divisi 4 itu 10 tim. Dan divisi 5 itu 5 tim. Begitu Bu Dea. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Dea atas pertanyaannya. Nah, alhamdulillah untuk sesi pertama, 3 penanya tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, sekarang saya beri kesempatan lagi apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, ini yang pertama ada Bapak Oman. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Moderator.
Selamat pagi, saya Oman dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Jadi kebetulan memang baru pertama kali mau coba ikutan LIDM. Mungkin ada 3 pertanyaan Pak yang mau saya sampaikan. Yang pertama Baik, tadi yang pertama tadi kan Bapak sempat ngomong sempat menyampaikan kalau like dan segala macam itu termasuk dalam penilaian. Yang ingin saya tanyakan itu masa waktu untuk mengumpulkan like itu apakah di masa seleksi nasional atau sebelum timing seleksi nasional dimulai? Itu berarti kan kalau sebelum timing seleksi nasional itu masuknya di seleksi PT ya Pak ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sih sudah beberapa nonton tuh yang video Bapak sampaikan tadi. Yang Abirupa itu kan lebih ke kebudayaan kalau nggak salah. Jadi mengangkat isu tentang kain tenun, kemudian video-video yang lain itu lebih ke isu-isu memang pendidikan. Yang ingin saya fokuskan itu main isu yang boleh diangkat, apakah tadi kebudayaan juga, atau mungkin kalau saya kan dari Institut Ilmu Kesehatan, boleh nggak pendidikan kesehatan? Jadi unsur pendidikannya ini tuh yang seberapa luas atau seberapa sempit gitu yang diizinkan. Gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan haki, jika memang nanti akan terpilih gitu masuk final, apakah sampai ke mendapatkan sertifikat haki atau hanya mendaftarkan saja? Itu sih Pak, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak. baik. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Oman ini ya, untuk pertanyaan pertama ini untuk poin penilaian like ya dan share itu kapan dimulainya itu sejak sudah masuk kepada seleksi perguruan tinggi ya. Jadi ketika perguruan tinggi itu sudah menyeleksi lalu kemudian sudah mulai didaftarkan, maka di situ rentang waktunya silakan untuk peserta bagaimana supaya video itu bisa ditonton oleh halayak umum begitu ya. Maka ketika nanti kami sudah mulai menilai gitu ya dalam rentang waktu 1 bulan itu maka itu yang akan kita ambil datanya. Begitu Pak ya. Jadi sekali lagi nanti apabila tim Bapak sudah mulai didaftarkan ya selama rentang waktu 1 bulan dari pendaftaran itu sampai dengan penilaian nanti itu Bapak silakan pergunakan untuk mempromosikan videonya. Itu sehingga nanti ketika penilaian terakhir nanti gitu ya pas kami akan nilai itu adalah data terakhir yang kami angkat. Begitu berapa persen berapa banyak gitu ya penonton yang menyukainya dan seterusnya. Begitu Pak ya, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, nah ini para mahasiswa dan para pembimbing juga harus jeli ya bahwa ruang lingkup video ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu ada 17 tujuan, Pak. Ya, 17 tujuan itu bagaimana diangkat dengan cara pendidikan untuk berkelanjutan, begitu ya. Contoh misalnya yang Abirupa itu dia mengangkat tujuan SDGs saya lupa lagi nomor berapa, tetapi di sana tentang ketahanan masyarakat ya dalam artian adalah kemandirian masyarakat, society gitu ya, empowerment society kalau nggak salah itu mereka mengangkat itu lalu kemudian bagaimana permasalahan itu diangkat melalui menyadarkan masyarakat gitu ya bahwa masyarakat itu harus membeli kain tenun supaya masyarakatnya yang sebagai pemroduksi kain tenun itu bisa memiliki kekuatan masyarakat begitu Pak ya. Nah, tentu untuk kesehatan juga ada sebetulnya di 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Silakan Bapak cek ya untuk terkait dengan kesehatan, saya lupa lagi nomornya nomor berapa, tetapi di antara 17 tujuan itu ada salah satu tentang kesehatan. Sehingga Bapak bisa mengambil permasalahan tentang kesehatan.
Tetapi harus diingat bagaimana cara menyadarkan orang terkait dengan kesehatan ini, yaitu melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, atau istilahnya adalah Educational Sustainable Development ESD. Begitu Pak ya. Jadi sangat dimungkinkan Bapak sebagai seorang bidang kesehatan untuk membawakan tema tentang kesehatan. Lalu untuk haki itu bukan hanya saja sebagai pendaftaran, tetapi harus sudah dalam bentuk sertifikat, Pak. Ya, jadi sertifikatnya sudah ada, sudah muncul, itu menjadi poin penilaian. Begitu, Pak Koman. Iya, makasih Pak. Terima kasih insight-nya. Iya, sama-sama. Baik, Izin menambahkan terima kasih, boleh? Pak Oman. Oh, mangga Bapak. Ada tambahan dari Pak Singgi. Silakan Pak Singgi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Izin mengenalkan diri, saya Singgi. Sebenarnya kalau sebenarnya ini masih dalam taraf dengan pertanyaan sebelumnya ya. Saya ingin menambahkan yang non teknisnya dari lomba saja. Bahkan kalau dulu itu banyak teman-teman yang baru mengikuti tapi langsung juara ya pada dia seperti Bunda Rupa itu. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman yang baru ikut lomba ini, karena ini kita dituntut bukan cuman menampilkan video gitu, tapi teman-teman bagaimana caranya menginformasikan, mengkonsep itu menjadi sebuah tayangan yang untuk masyarakat itu manfaat, lalu mudah diterima, ditonton dan mengasihkan gitu. Karena inovasi itu kan bukan sebuah hanya tentang grafis, tentang teknologi, tapi inovasi ide pun teman-teman bisa menunjukkan di sana gitu. Banyak referensi di luar yang bisa teman-teman ambil dari beberapa video atau film misalkan. Jadi kalau saran dari kami, terutama perkaya referensi, terus ya terutama teman-teman yang kemarin mungkin di sini juga sudah pernah ada yang ikut, jangan berkecil hati. Bahkan kemarin pun ada tahun kedua LIDM itu ada yang kita bantai gara-gara menggunakan materi lagu dari artis tertentu tanpa izin gitu. Itu kita bantai habis-habisan, tapi dia bersemangat, saya salutnya. Tahun berikutnya dia ikut lagi, alhamdulillah menghasilkan karya yang bagus, bisa juara 2 kalau nggak salah. Nah, teman-teman makanya untuk yang baru ikut ataupun yang kemarin sempat gagal gitu, jangan berkecil hati. Ayo kita berkreasi, terusnya tunjukkan yang terbaik, karya yang terbaik, bagi kebanggaan sendiri juga. Lalu pasti akan jadi pengalaman terbaik lah insya Allah gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sebelum ke moderator, saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu. Ini Pak Singgi ini, beliau adalah profesional ya. Jadi makanya tadi bahasanya dibantai gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah jadi tim juri kami ya, tim juri divisi inovasi video ini Bapak Ibu, ini jurinya ada 3 ya. Yang pertama Pak Singgih ini adalah profesional ya. Jadi beliau yang mengetahui secara teknis nanti ini kameranya bagaimana, pengambilan seperti apa, ini Pak Singgih yang ahlinya nanti ya. Lalu kemudian ada Pak Argo. Pak Argo itu pakar di bidang multimedia, beliau dosen di Pak Argo Multimedia Jakarta ya, Universitas Multimedia Jakarta. Lalu kemudian saya sendiri adalah
salah satu dosen di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya yang akan nanti melihat bagaimana dari sisi pendidikannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi adik-adik mahasiswa ini tim jurinya komprehensif juga ya. Ada yang secara teknis, ada yang secara pendidikannya, ada yang secara nanti bagaimana kemasan videonya seperti itu ya. Oke, silakan Bu Devina. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Begitu ya tadi untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Omar. Nah, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, karena melihat waktu juga, akan kita tutup acara sosialisasi di Divisi Video Digital Pendidikan. Nah, untuk itu, alhamdulillahirrabbilalamin, acara dari sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber juga dari para juri, dan sesi kedua diskusi telah kita selesaikan bersama, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada tim juri, kepada Bapak Dadi, Pak Singgi, juga Pak Argo. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, juga terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen pembimbing yang turut hadir pada acara sosialisasi hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kesalahan dan kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata izinkan saya membacakan sebuah pantun. Berbukalah dengan kolang-kaling, jangan lupakan es semangka. Selamat berjuang dan bertanding, mahasiswa terbaik bangsa. Saya Revina selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang harus kita perbaiki dari cara kita ini, dengan demikian, dengan ada yang akan kita perbaiki itu akan adalah perbaikan dalam proses perkuliahannya, dalam proses ataupun penerapannya. Karena